Oke, halo Scorpio. Bacaan ini untuk Scorpio Februari 2022. Kita lihat. Letting go. Giving birth. Embarking on an adventure. Flying free. Okay, nice. Kalau ada letting go jelas banget ya. Ada orang atau situasi atau bahkan pikiran masa lalu yang pelan-pelan harus kamu lepaskan. Ibaratnya semesta memberikan kita sebuah pelajaran. Setelah kita mempelajari, setelah kita dapat pelajarannya, kita harus bisa untuk melepaskan. That's why Tuhan tidak suka manusia berlama-lama di dalam kesedihan. Three of Swords, the Devil, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Cups. See? Lagi-lagi tentang letting go. Ini udah message-nya jelas banget, bicara tentang melepaskan sesuatu supaya kamu bisa untuk giving birth. Itu kan ibaratnya seorang ibu yang melahirkan, ibaratnya itu kan melahirkan kehidupan yang baru ya. So di sini bicara apa? Kamu akan punya kehidupan yang baru, situasi yang baru. So kamu harus melepaskan apa yang di masa lalu. Kalau kamu tidak mau hidupmu kayak ketarik-tarik ke masa lalu terus, belajar untuk melepaskan. Kadang kalau aku pribadi, melepaskan itu bukan hal yang mudah. Aku setuju. Tapi dengan kita pegangin terus, itu tidak membawa kebaikan buat kita sebetulnya. Di sini dibilang your thoughts that makes you suffering. Pikiran kamu sendiri yang membuat kamu suffering. Apa yang menjadi pemikiran kamu? Apakah kamu merasa sebetulnya kamu tidak bisa melepaskan karena ada dendam? Apakah kamu tidak bisa melepaskan karena kamu tidak menerima? Kamu dibuang misalnya. Kamu merasa dibuang, kamu merasa tidak dicintai. Tapi semua itu toksik. Kamu tahu gitu loh. Itu toksik. Sebetulnya dengan kamu melihat ke depan, kalau ini bicara tentang perasaan tidak disayang, tidak dicintai, tidak diinginkan. Yang menginginkan itu kan bukan cuma satu orang. Kalau kamu berubah menjadi orang yang lebih punya nilai, akan banyak orang-orang lain yang akan melihat kamu lebih daripada orang yang sebelumnya. Anggaplah orang yang sebelumnya itu orang yang tidak mampu untuk melihat. Terus kamu mau ngarepin apa sama orang yang gak bisa lihat? Kalau dia unconscious, berarti kamu sama unconsciousnya sama dia. Kamu menginginkan orang yang gak bisa lihat untuk ngelihat. Gimana caranya? Orang buta gak bisa lihat, tapi kamu paksa untuk lihat. Gak bisa.
Oh, dia buta. Nah, di sini ada masalah tentang penerimaan diri kamu soalnya kalau aku lihat. Aku ngerasa di sini bisa jadi ada seseorang yang pernah kamu betul-betul mungkin cinta, tapi dia tidak bisa mampu untuk melihat kamu seperti orang lain ngelihat kamu misalnya. Kamu berharap dia yang bisa ngelihat itu. Tapi kamu mau maksakan yang tadi aku bilang, orang buta untuk maksa ngelihat. Dia nggak bisa. Jadi di sini aku ngelihat kamu nggak realistis. Dan di sini ada the world. Di sini udah dibilang situasi ini harus selesai. Kalau kamu benar-benar pingin sesuatu padahal masa depan kamu ini bagus. Lepaskan. Apakah kamu tanya sama dirimu, apakah orang ini berhak mendapatkan kamu? Kamu yang mungkin bisa jadi lebih baik dibanding dulu. Apakah dengan kamu punya selalu keinginan untuk dipandang sama dia, dicintai sama dia? Pertanyaannya balik lagi ke kamu. Segitunya kah kamu ingin dicintain sama orang yang gak mampu untuk melihat? Tanya diri kamu sendiri. Serapi itu sendiri. Oke? Aku ngelihat ada beberapa dari kalian bisa jadi justru ini kartunya bukan buat kalian, tapi ini buat orang lain yang berhubungan dengan kalian. Tapi di sini ada the world dan ada Eight of Cups. So, ada letting go, ada embarking on an adventure. So, aku ngelihat di sini sangat jelas kalau kamu ini lagi ada di persimpangan jalan loh, dimana sebetulnya akan ada kehidupan baru loh buat kamu. Jelas banget kalau buat aku sih. Ada Ace of Pentacles. Di sini ada 2 page. Letting go, lepas. Kalau kamu tidak mampu melepas sendiri, cari bantuan. Karena kadang kita belum melepas itu, ada satu situasi di dalam hati kita yang kita nggak terima dan kita maunya kita masih idealis, kita masih maunya caranya cara kita sendiri. Itu ego sebetulnya. Kita lihat ada apa lagi. Three of Wands. Three of Wands bicara tentang masa depan, tentang ke depan. Ace lagi, ada Ace of Wands. Jelas banget. It's a new beginning. There will be someone that come into your life. Seseorang yang jelas lebih mungkin menghargai kamu, melihat nilai diri kamu. Okay, so di sini yang aku lihat adalah seseorang yang masih belum bisa betul-betul memaafkan masa lalu. Dia masih belum bisa letting go, masih tersendat, jalannya tuh masih tersendat. Dia belum tutup chapter. Adventure ini bicara tentang experience. Satu situasi-situasi baru, pengalaman-pengalaman baru.
um, apa ya? Kalau kita bicara tentang adventure itu kan menjelajah ya, suatu penjelajahan baru. Ya bisa jadi makanya nih ada kartu keluar, ada orang datang. It's something, or maybe there is a message from someone from the past that finally can seorang dari masa lalu yang pada akhirnya can help you to letting go. Aku melihat akan ada situasi baru yang pasti dan ada situasi yang berakhir. Kita lihat what's in the past. Justice. Nine of Cups. And Judgment. Aku ngerasa di masa lalu kamu ngerasa ada yang membuat kamu merasa belum selesai. Ada situasi masa lalu yang belum selesai, yang masih kamu perhatiin gitu, yang masih kamu liatin gitu. Dan karena itu kamu belum bisa benar-benar jalan ke jalan yang baru. Mungkin kamu ngerasa belakangan ini kehidupan kamu membaik. Ya membaik in a certain situation, dalam artian ya mungkin kamu ketemu orang baru, mungkin kamu lebih bisa have fun dibanding dulu. Tapi sebetulnya secara jiwa kamu tuh belum kemana-mana. Kamu tuh belum bebas gitu loh. Jiwamu belum bebas sama situasi masa lalu kalau aku lihat. Aku ngerasa di sini, nah kamu lihat aja Giving Bird di sini. Orang yang masih ada di dalam bubble, dia diem aja di situ, belum ngapa-ngapain. Jadi ibaratnya walaupun sekarang kamu merasa kehidupan kamu sudah berjalan sana sini, mungkin di satu aspek iya, tapi secara personal growth-nya kamu masih kayak gini. Kamu belum kemana-mana. Karena masih ada yang stuck. Dan di sini the world bicara tentang kamu harus menyelesaikan satu demi satu. Nine of Wands. Nine of Wands is a wounded warrior. Dimana aku ngerasa kayak kamu mau fight, tapi ada bagian dari diri kamu tuh yang ngomong gak sanggup. Pengen fight, tapi kayak dalaman kamu selalu gak sanggup. Kayak gue belum bisa untuk ngeliat kesana. Gue masih dihantui sama sesuatu yang gue belum bisa terima. Masih magerin diri. Ada sisi kamu yang masih kamu pagerin. Kalau buat kamu yang merasa kehilangan seseorang, well, I know this is not gonna help you, but you know, kamu harus belajar untuk melihat apa yang jadi milikmu, apa yang akan datang akan jadi milikmu. Tapi apa yang bukan milikmu, itu ya mau kamu pegangin kayak apa juga akan lepas. I know this is not easy for people to digest, but that's something yang suka tidak suka ya, that's how life works. Okay, so Scorpio, kita lihat readingan lanjutannya buat kalian yang belum member, kalian bisa member dulu.
Kalian cuma bayar 1 kali 1 bulan dan bisa cancel kapan aja. Dan kalian bisa nonton semua video lanjutanku. Oke? So guys, thank you so much for watching and I'll see you next video.